sudah menyentil hati saya. Saya nggak tahu. 2 hari kemudian saya datang lagi, qadarullahnya setiap kali saya datang beliau sedang mengaji. 1 minggu kemudian saya bicara, Pak Ustadz, saya sudah 2 kali datang ke rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz sedang apa sih? Oh maaf Bu Roy, saya dan keluarga sedang mengaji. Oh ngaji. Saya itu dulu paling benci sama yang namanya orang Islam, apalagi perempuan yang berhijab. Saya mengatakan orang gila. Tanjung Pinang itu Pak, panas. Dia menutup auratnya. Dia pakai hijab yang panjang banget. Kalau enggak gila apa namanya? Sementara saya pakai baju tangannya segini, roknya pendek, itu aja masih gerah. Gila kan namanya? Saya selalu mengatakan, jadi di setiap kali saya di keluarga besar, setiap kali kalau kita pergi Pak, itu selalu ada di tengah jalan meminta bantuan pembangunan masjid. Saya selalu mengatakan Islam itu adalah agama miskin, orang miskin. Makanya saya paling benci banget itu orang susah yang nyusahin orang. Kalimat itu yang keluar dari mulut saya pada saat itu. Tapi begitu saya mendapatkan hidayah, justru orang Islam lah yang membantu saya di saat saya sangat terpuruk pada saat itu. Dan akhirnya 2013 saya bersyahadat, yang disyahadatkan oleh Ustaz Firdaus di Tanjung Pinang. Allahu Akbar. Tapi cobaan saya tidak selesai di situ. Saya mengumumkan ke keluarga besar saya bahwa sekarang saya bukan lagi hamba Tuhan. Sekarang saya mengimami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi saya. Saya dicoret dari keluarga besar saya, dikucilkan, dibuang dari keluarga besar. Saya sendiri sebatang. Kemana suami? Nah itu dia pertanyaannya. Dari tadi nggak ada yang nanya soalnya. Saya paham. Biarkan mengalir ceritanya. Suami saya itu berjudi. Pinjam ya. Ya. Kayak sosok betas Karena benda saya habis. Sisa satu pada saat itu mobil yang saya pakai. Begitu saya sampai di rumah, 2 orang besar pintu itu lah kunci mobil. Saya berikan, saya udah tahu hancur Pak. Tapi saya punya anak, saya pertahankan anak saya. Pada saat itu Pak, pelarian saya itu minum obat. Kalau sekarang ini bapak-bapak cuma ngerokok, saya belum ngelinting Pak. Kalau bapak-bapak rokoknya yang lain-lain lah ya, udah nggak filter, saya nggak pakai Pak. Di Samsung dulu pulang mabok, sadarkan diri. Tapi itu masa lalu saya Pak. Ternyata cobaan demi cobaan Allah turunkan ke saya dan keluarga saya. Di 2013 pertengahan saya goyah, saya tidak mampu. Akhirnya saya murtad kembali.
Karena saya tidak menemukan komunitas. Tidak ada yang membimbing saya. Bagaimanakah saya harus menjadi seorang muslimah yang baik? Kan yang tahu. Dan saya nggak ngerti. Di Tanjung Pinang itu mayoritas non muslim. Rumah saya, ini rumah saya, jalan raya seberang tempat prostitusi terbesar di Tanjung Pinang. Saya kembali lagi. Lalu saya mengabarkan ke keluarga saya bahwa saya akan kembali lagi. Suplai sudah mulai masuk ke rekening saya, bengkak kembali. Duniawi tercukupi. Tetapi di situ justru saya tidak menemukan indahnya uang banyak. Saya kembali lagi ke dunia malam, saya kembali lagi minum, saya kembali lagi ngobat. Sampai akhirnya pada malam itu saya bermimpi. Saya seperti dipertontonkan. Kondisi saya bisa dibilang tidur enggak, tapi dibilang enggak seperti tidur saya. Saya dipertontonkan, Pak, di layar besar. Inilah kelakuan kamu selama kamu hidup di duniamu. Di situ saya menangis sampai rasanya tercekik, sampai tidak bisa bernafas. Karena saya malu, ternyata seperti inilah perbuatan saya. Saya kembali mencari Ustadz Firdaus itu, lalu saya ceritakan. Kemudian Ustadz mengatakan, syahadat kembali ya Bu Amoy. Tetapi setelah Bu Amoy bersyahadat, Bu Amoy harus hijrah. Saya bingung, saya hijrah kemana? Ke tanah Jawa. Lebih bingung lagi. Saya ke Pontianak, asli Pontianak. Saya ke tanah Jawa. Apa? Saya bingung. Saya harus kemana Pak Ustadz? Pokoknya Bu Amoy harus pergi ke tanah Jawa. Hijrah. Kalau Bu Amoy tetap di sini, Bu Amoy tidak akan beres jadi manusia. Dan untuk yang kedua kalinya, Allah tunjukkan kasih sayang beliau ke saya. Pak Ustadz memberikan saya uang 250 juta rupiah untuk bekal saya. Tiket pesawat saya dibelikan. Pertanyaan yang sama, suaminya kemana? Saya nggak pikir Pak, karena saya tahu suami saya kalau mudik dia nyebrang, dia sewa speedboat Singapura. Saya berangkat pada hari itu pergi ke tanah Jawa. Dalam perjalanan saya dari rumah menuju ke bandara, saya berpikir keras, ke tanah Jawa, ke siapa saya harus pergi, kemana saya harus pergi. Di dalam pesawat teringat bahwa saya punya satu rumah di kawasan Sentul City, Bogor. Pada saat itu saya beli tahun 2000 dan saya beli itu tanpa sengaja Pak, online. Saya lihat di situ bagus ya, rumahnya klaster. Dan alhamdulillah begitu saya sampai, saya langsung ke kantor pemasaran. Bu, saya itu cari-cari ibu, saya nggak tahu kontak ibu, rumah ibu sudah hancur. Bayangkan 2000 Pak, tahun 2000 saya beli dan saya lupa. Saking najirnya tuh. Punya rumah, beli rumah sampai lupa. Makanya saya bingung. Allahu Akbar. Saya berteriak Allahu Akbar. Waktu saya sampai di depan rumah saya, ini mah gak bisa di depan. Tapi saya punya uang.
Saya punya uang 250 juta pembiayaan Ustaz. Saya bangun rumah itu, saya tinggal kontrak di sebelah. Begitu rumah itu jadi, suami ujuk-ujuk nongol. Wis le. Kesel ya. Kesel Pak. Jauh. Dia kenapa bisa tahu gitu? Yang saya sesali, kok lu bisa tahu rumah gue di sini? Gitu. Tapi itulah karena saya ini kan dulu Katolik, di Katolik itu kan memang tidak ada yang dapat memisahkan tali perkawinan kecuali kematian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan maka tidak akan bisa dihancurkan atau dipisahkan oleh manusia. Haleluya. Saya menerima suami saya kembali. Suami saya berjanji bla 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 bla. Saya terima kembali. Sampai akhirnya suami saya, "Mi, saya butuh modal." Disinilah saya terlibat riba. Dari dulu saya tidak pernah Pak, kartu kredit saya nggak punya. Saya kalau mau beli pasti beli cash. Saya tidak punya yang namanya hutang. Tidak pernah berhutang. Saya dari dulu dibesarkan orang tua saya, kalau tidak punya jangan beli, jangan berhutang. Kalau pengen beli, uangnya nggak cukup, nabung, sisihkan. Begitu cukup, lu beli apa yang lu mau. Itu yang saya pegang Pak. Tapi kembali lagi Pak, rayuan suami dahsyat Pak. Kelepek-kelepek juga saya Pak. Akhirnya sertifikat rumah saya jaminkan di auto finance. Kenapa di auto finance? Karena suami saya hanya memberikan tempo waktu 3 hari. Uang itu harus ada. Keluar di dalam perjanjian 300 juta. Yang saya terima 264 juta. Biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Tapi angkat saya 300 juta. Suami saya berkata, 4 bulan nih gua tebus surat rumah lo. Dan ternyata apa Pak? Di bulan keempat macet, saya tidak mampu bayar karena usaha suami saya kolaps. Suami saya kontraktor. Saya nggak bisa bayar. Angsuran saya per bulan di auto finance 12.250.000 rupiah. Bulan pertama selamat. Bulan kedua mulai ditelepon. Rajin datang. Motor parkir depan rumah saya, keringat segede-gede jagung. Saya cuma bisa nunduk, iya Pak, maaf Pak. Itu saya. Sampai akhirnya saya dipertemukan oleh seseorang. Beliau dulu itu member CBR di Bogor. Ketemu dengan saya di pengajian forum komunitas mualaf. Kenapa Mbak? Kok wajahnya sedih banget? Dia tahu saya habis nangis. Saya bilang, iya Mbak, saya habis dimaki-maki sama debt collector. Kamu punya hutang apa? Saya ceritakan ke beliau. Kamu mau nggak gabung? Aku ada loh komunitas anti riba. Yang ada dalam mindset saya apa? Hah? Dibayarin ya utang gue? Mau. Saya dimasukkan pada saat itu CBR Jabodetabek itu hanya 1. Saya dimasukkan di situ. Dari situ
saya lihat, saya baca banyak Pak Hadiono, Mas Nana, bahkan senior-senior itu suka sharing macam-macam. Situ saya nyimak, saya baca, saya simak. Sampai pada akhirnya suatu ketika ada dibuat camp bebas riba free di Purwokerto. Kondisi saya, Pak, beras sebutir saya tidak punya. Mbak, aku pengen, Mbak, ikut camp di Purwokerto, tapi aku gak punya ongkos. Lu kan punya Tuhan, percaya nggak kalau Allah bakal kasih? Percaya sih, tapi jangan pakai tapi. Hilangkan kalimat tapi. Saya yakin kalau pasti kasih ongkos saya. Saya daftar 5:30, jam 7:15 close. Kuota penuh udah 100. Alhamdulillah nama saya ada di situ. Dan saya datang bersama suami. 3 hari, Pak. Sisa 3 hari lagi. Saya bingung, gak punya uang. Saya tanya lagi, Mbak, biar cepet gue dapet duit supaya gue bisa pesan tiket kereta, gimana caranya? Duha. Caranya sholat duha gimana, Mbak? Jam berapa, Mbak? Beliau beritahu saya. Saya lakukan, Pak. Tertatih-tatih, iya. Saya baca. Karena saya belum menemukan tempat yang membuat saya di situ saya bisa dikuatkan iman Islam saya. Belum. Setelah selesai sholat duha, itu saya belum lepas mukena saya, telepon saya bunyi. Saya angkat, "Moy, nomor rekening lu berapa?" "Kenapa lu?" "Gue punya utang sama lu." "Kapan lu ngutang sama gue? Gue duit aja gak punya," gitu kan. "Udah cepetan, kirim nomor rekening." Saya kirim. Begitu dia share ke saya, 400.000 masuk ke rekening saya. Itu saya berikan ke suami saya bilang ke suami saya, "Pesenin gue tiket PP yang paling murah, yang penting gue nyampe ke Purwokerto. Gue mau ikut camp bebas riba." Bertemu di depan itu yang menyambut saya Mas Cahyo, Mas Ardi, Mas Haris. Dan dahsyat, Pak, suara yang paling kencang nangisnya itu saya, Pak, paling kencang. Di situ saya baru menyadari bahwa dahsyatnya dasar riba. Ya Allah, ampuni saya. Saya berjanji, ya Allah, ini adalah hutang saya yang pertama dan terakhir yang akan saya lakukan. Lunas hutang saya? Belum. Sampai detik ini hutang saya belum lunas. 2 tahun saya tidak bayar. 2 tahun saya tidak bayar angsuran. Debt collector datang, saya hadapi. Ilmu udah terapor, ya kan? Ilmu udah di tangan saya, Pak. Besoknya DC datang 2 orang, maki-maki saya berdiri, keluar. Ini rumah gue. Lu gak sopan masuk rumah orang, maki-maki gue. Lu siapa? Asik. 1 sampai sekarang yang selalu saya dengungkan ke member-member saya, hutang itu masalah mental, riba itu masalah iman.
coaching selesai, besok ketemu saya lagi, motor baru. Tuh, saya positif thinking. Wih, keren loh. Abis lunasin hutang beli motor cash ya. Gaji terpaksa sih saya kredit motor, pakai lu. Pinjol. Tadinya cuma 2 titik selesai. Saya dapat lagi SMS. Tolong, Susan yang bernama Susan, maling. Wah, perasaan gue kemarin gue baru aja ngelarin masalah dia gitu kan. Itulah kebanyakan yang dibilang tobat sambal kayak gitu Pak. Cobaan saya datang lagi dari suami saya. Alhamdulillah sampai detik ini tobat sambal juga Pak. Saya yang kencang, saya sebagai pejuang CPR, saya selalu menggaungkan jangan kredit, jangan berhutang. Laki pulang bawa HP baru. Saya tanya dong, baru tuh Pi? Iya. DP-nya 800.000. Gua kubrak deh. Saya banyak membantu member-member saya, tapi saya tidak bisa meng-coaching suami saya sendiri. Itulah dahsyat memang. Tapi itu kembali lagi, hidayah itu haknya Allah. Kita berdakwah saja. Yang penting tujuan kita satu, hanya mengharap ridho Allah. Kadang kepikir juga Pak, warawiri bensin dari mana ya? Tol dari mana ya? Kurang pikir. Begitu saya nggak punya uang, saya harus ke Tangerang. Saya bingung. Malu sih sebenarnya, tapi terpaksa. Kalau saya tidak lakukan ini, member gimana? Mas Nana, bantu dong. Siap Ci. Gue punya bensin Mas. Siap. Nomor rekening Ci, transfer langsung. Alhamdulillah, berangkat saya. Tapi dari situ saya berpikir begini, Allah itu ternyata tahu apa yang saya butuhkan, bukan apa yang saya inginkan. Alhamdulillah Pak, saya supir driver. Suami saya sekarang ojek online. Belum pernah yang namanya saya tidak makan. Belum pernah. Saya nggak punya beras sebutir pun saya nggak punya beras. Saya minta sama Allah. Terus teman baik saya, Ci, beli di mana? Di rumah. Lu ada beras nggak? Saya nggak jawab enggak. Saya ketawa aja. Gue tanya, lu jawab, ketawa. Datang, bawa beras, bawa telur, bawa ayam. Allah Akbar. Saya hanya minta sama Allah sekarang. Saya sudah tidak lagi mau berharap kepada manusia. Karena begitu berharap kepada manusia, kecewa. Ember, baik. Baik, PHP lu saya. Alhamdulillah kemarin member di Jakarta utang di Bank Mandiri 1,3, negosiasi
bisa lunas di utang pokoknya 800 juta. Wow. Tadinya saya mau laporan gitu kan, cuma permintaan si Fulan, Cik, tolong jangan disebar luaskan. Cukup ini antara Cici, saya dan Allah yang tahu. Oh ya, baik. Jadi saya jaga itu. Makanya saya tidak sebutkan. Dan saya tidak, maaf, Mas, laporan Mas. Begitulah perjuangan saya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, dan Karawang. Wilayah. Sekarang ini saya punya PR satu, Pak, yang buat saya besar. Saya nggak pernah mikirin utang saya di Auto Finance. Alhamdulillah, bukan saya mau menyombongkan diri, bukan. Demi Allah saya tidak mau menyombongkan diri saya. Tapi sampai detik ini, alhamdulillah rumah saya aman. Saya tidak pernah didatangi debt collector. Saya tidak pernah dikirimi surat apapun bentuk tekanan itu. Saya menganggap inilah hadiah dari Allah atas dakwah yang sudah saya lakukan untuk member-member CBN.